Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan manajemen rumah sakit. Sebelumnya ini mohon maaf ada nama favoritnya, soal ini pakai laptop teman saya. Jadi ini akunnya pakai akun teman saya. Di sini kelompok saya terdiri dari 50 hakim. Saya sendiri dengan NIM 048, Muhammad Ferry Nurdin dengan NIM 62, Abdul Nasr dengan NIM 67, dan Niko Panginduman dengan NIM 75. Manajemen rumah sakit. Masalah rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan menyelenggarakan jenis pelayanan untuk masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi pelayanan kesehatan, mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut digunakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan unit rawat inap. Untuk menciptakan sebuah rumah sakit yang baik dan bermutu tinggi, maka diperlukan manajemen rumah sakit untuk program perawatan terpadu. Manajemen merupakan ilmu dan seni di mana terdapat 4 utama fungsi, yaitu dalam manajemen. Yang pertama, perencanaan, planning, pengorganisasian, pengarahan, actuating, dan pengawasan, controlling. Selain penjelasan apa yang dimaksud mengantar manajemen dan proses manajemen, di atas terdapat juga evolusi teori-teori manajemen klasik, di mana teori manajemen dapat berevolusi. Rumusan masalah. Dengan latar belakang yang ada dijelaskan sebelumnya, kami akan membahas masalah mengenai 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen? 2. Apa saja fungsi yang ada pada manajemen? 3. Apa saja unsur-unsur yang ada pada manajemen? 4. Bagaimana manajemen yang terdapat pada rumah sakit? Yang ketujuh masalah. 1. Untuk mengetahui pengertian manajemen. 2. Untuk mengetahui fungsi yang ada pada manajemen. 3. Untuk mengetahui unsur-unsur yang ada pada manajemen. 4. Untuk mengetahui manajemen yang ada pada rumah sakit. Pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah salah satu seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, bergerak, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerjasama, agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Manajemen Pak Ari, menurut Ricky Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisasi, dan tepat waktu. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya Manajemen menurut Lawrence mengartikan manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang. Keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Menurut George Robert Terry, George mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. 4 fungsi perencanaan manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, evaluasi atau controlling. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dimiliki cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Planning yang baik harus memiliki tujuan, dibuat secara rasional dan sederhana, memuat analisis pekerjaan fleksibel sesuai dengan kondisi,
memiliki keseimbangan dan juga mampu memiliki keseimbangan dan juga mampu mengefektifkan. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Planning yang baik harus memiliki tujuan, dibuat secara rasional dan sederhana, membuat analisis pekerjaan fleksibel sesuai dengan kondisi, memiliki keseimbangan dan juga mampu mengefektifkan sumber daya. B. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Pengarahan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha, membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bantirin Maskur. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi PPT Manajemen Rumah Sakit. Di sini yang pertama itu evaluasi atau controlling. Evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning. Pada tahap ini manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Kemudian unsur-unsur pada manajemen rumah sakit. Unsur-unsur pada manajemen rumah sakit terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama manusia, uang, material, mesin, metode, dan pasar. Ringkasan yang pertama itu manusia. Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, maka tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Kemudian, uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat atau tools yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji, tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa
hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Selanjutnya, material. Material terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu mesin. Mesin dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Kemudian metode. Metode yaitu pelaksanaan kerja, diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat, meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusia itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pasar. Pasar memasarkan produk tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, pengelolaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Niko Vangendoman dari TEM 18B. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman sekelompok saya. Metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang kegiatan usaha. Perlu diingatkan, meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mengalami pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pasar. Memasarkan produk tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduk tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, penguasaan pasar dalam artian penyebaran hasil produksi memerlukan faktor penentu dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen.
Selanjutnya tujuan dan rencana manajemen rumah sakit. Tujuan dari program di rumah sakit adalah sebagai sarana dan prasarana masyarakat dalam mengobati maupun merehabilitasi sebagai sarana dan prasarana agar bisa mencapai tujuan tersebut adalah dengan selalu menambahkan alat-alat medis yang ada dan juga jangan lupa memperhatikan fasilitas yang ada pada rumah sakit baik luar maupun dalam. Perencanaan merupakan fungsi yang penting karena akan menentukan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit. Manajemen secara keseluruhan, perencanaan manajerial akan memberikan pola pandang sebagai penyeluruhan terhadap semua pekerjaan yang akan dijalankan. Siapa yang akan melakukan dan kapan akan dilakukan. Perencanaan merupakan tuntunan terhadap proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisiensi. Selanjutnya, melalui perencanaan program di rumah sakit dapat diketahui 1. Tujuan program di rumah sakit dan bagaimana cara mencapainya. 2. Jenis dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana. 3. Struktural organisasi rumah sakit yang dibutuhkan. 4. Jumlah dan jenis kualifikasi staf yang diinginkan dan uraian tugasnya. Yang kelima, sejauh efektivitas kepemimpinan di rumah sakit. Yang keenam adalah komunikasi serta bentuk dan standar pengawasan yang perlu dikembangkan oleh manajer dan perlu dilaksanakan. Selanjutnya adalah organizing di rumah sakit swasta. Pengorganisasian merupakan peraturan serta rencana mengatur dan menentukan apa tugas pekerjaannya, macamnya, jenisnya, unit pekerjaannya, alat-alat, dan keuangan dan fasilitas. Berikut ini adalah nama-nama instansi rumah sakit dan unit yang ada di Rumah Sakit Harapan Haris, Yogyakarta. Dari presentasi yang saya sampaikan tadi, dapat kesimpulan dari makalah yang dibuat ini, maka penyusunan tersebut adalah, makna dari kesimpulan tersebut adalah 1. Manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti penyusunan perencanaan, pembangunan organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakannya, serta pengendalian dan pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu atau masyarakat luas. Yang kedua, ada 4 fungsi manajemen untuk mencapai tujuan, di antara adalah 1. Perencanaan atau planning. Yang 2, perorganisasiannya atau yang disebut dengan organizing. Yang selanjutnya pengarahan atau juga sering di actuating, dan pengawasan pengendalian atau controlling. Yang ketiga, fungsi perencanaan
atau manajemen di bidang kesehatan adalah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian presentasi dari saya, Ibu Fahmi Noman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.